Teman Berham kaya sekali. Di rumahnya ada kolam renang. Setiap libur sekolah selalu jalan-jalan ke luar negeri. Ayah ibunya sangat baik. Kalau kami belajar bersama di rumahnya, maka mereka menyiapkan makanan yang lezat. Mereka sangat puas dengan berkat yang diberikan Tuhan. Tetapi tidak ada waktu-waktu ibadah bersama ke gereja. Apalagi mendengarkan saat teduh BDKA. Katanya buang-buang waktu saja. Itu artinya temanmu puas dengan hal yang bernilai rendah. Dia tidak memandang kehidupan yang diberkati sebagai hal yang mulia. Setuju. Berham merasa mengenal Allah, sang pemberi berkat yang sudah menebus dosa kita, adalah hal yang lebih menyenangkan. Baiklah, kita sambut firman-Nya tentang seorang Yahudi yang lumayan kaya tapi dia tidak puas. Sampai anugerah itu akhirnya tiba padanya. Siapa dia? Kita sambut firman-Nya. Jadi, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan supaya Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami, kuduskanlah kami, layakkanlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah terang-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada waktu itu di kota Yeriko terjadi sebuah kehebohan. Mengapakah terjadi sebuah kehebohan? Karena ada berita viral. Berita viral? Apakah itu? Karena ada seorang guru yang pengajarannya penuh dengan kuasa, guru yang penuh kasih dan suka menolong, tapi juga seorang guru yang tidak segan-segan menegur orang-orang Farisi, menegur para ahli Taurat. Dan guru itu akan datang ke kota Yeriko. Wah, penduduk Yeriko sangat antusias. Mereka ingin menjumpai sang guru ini. Nah, adik-adik, apakah kalian bisa menebak siapakah guru yang dimaksud ini? Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mau datang ke kota Yeriko dan membuat orang-orang Yeriko mau menjumpai Tuhan Yesus. Di sisi lain, adik-adik, di kota Yeriko ada sebuah kantor pajak yang besar. Kantor pajak nama lainnya adalah kantor cukai. Orang-orang yang bekerja di dalamnya disebut sebagai para pemungut cukai. Nah, kantor ini dipimpin oleh seorang yang bernama Zakius. Zakius ini seorang yang sangat kaya. Tapi tentu kita semua tahu bahwa kekayaan Zakius yang sedemikian besar adalah kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak jujur. Apakah Pak Zakius ini juga mendengar berita viral itu? Tentu. Apakah Pak Zakius ini juga ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ya, Pak Zakius juga ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi Pak Zakius mempunyai pergumulan yang besar. Apakah itu? Ya karena dia adalah seorang pemungut cukai. Loh, apa masalahnya? Adik-adik, pada waktu itu orang-orang Israel menganggap para pemungut cukai adalah para pengkhianat bangsa. Mengapa? Karena mereka bekerja untuk para penjajah. Bahkan mereka memperkaya diri mereka karena bekerja untuk para penjajah. Adik-adik, jadi Pak Zakius berpikir kalau dia mau melihat Tuhan Yesus, kemudian dia harus keluar berbaur dengan banyak orang. Wah, dia bisa dibully, dia bisa direndahkan, dia bisa dihina, diolok-olok kan ya adik. Belum lagi dia harus berhadapan dengan orang-orang Farisi, para ahli Taurat, mereka yang anti kepada para pemungut cukai. Ya memang sih ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini adalah pengajar-pengajar Israel. Tetapi telah lama Pak Zakius menutup hati bagi mereka. Bagi Pak Zakius mereka adalah pengajar-pengajar kebenaran yang palsu.
Karena mereka hanya mengajar, tapi mereka sendiri tidak jadi teladan yang baik. Nah, adik-adik, tapi mengapa kok Pak Zakius justru juga pengen bertemu dengan Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus juga adalah seorang yang melawan ketidakadilan? Bukankah Tuhan Yesus juga seorang yang menyatakan kebenaran? Benar. Tetapi bagi Pak Zakius, Tuhan Yesus ini beda. Apa yang diajarkannya itu benar-benar kebenaran. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu. Makanya tidak heran kalau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu membenci Tuhan Yesus karena apa yang diajarkannya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah mengapa Pak Zakius ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan semua pergumulan tadi tidak menghalangi Pak Zakius untuk tetap menjumpai Tuhan Yesus. Sehingga Pak Zakius membuka pintunya keluar rumahnya berbaur dengan banyak orang untuk melihat seperti apakah Yesus dari Nazaret itu. Tapi sayang, dia kalah bersaing dengan banyak orang. Karena ketika dia mau melihat Tuhan Yesus, dia nggak bisa. Mengapa? Karena orang-orang lain lebih tinggi dari dia. Sehingga dia tertutup oleh orang lain. Tapi Pak Zakius ini tidak kehilangan akal. Dia seorang yang cerdik. Dia perhatikan kemanakah Tuhan Yesus ini akan pergi. Oh, ke arah sana. Maka Pak Zakius cepat-cepat lari mendahului orang-orang itu. Kemudian dia naik di atas pohon. Mengapa? Supaya dia lebih tinggi dari orang lain. Sehingga kalau orang lain ada banyak di depannya, dia tetap bisa melihat Tuhan Yesus. Benar saja adik-adik. Tuhan Yesus lewat di tempat yang telah diperkirakan oleh Pak Zakius. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Apakah itu? Tuhan Yesus menghampiri Pak Zakius. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Pak Zakius, Zakius, turunlah, dan hari ini aku akan mampir ke rumah. Wah, ini sungguh di luar dugaan dari Pak Zakius. Dia hanya ingin melihat Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus menghampiri dia. Sekarang Tuhan Yesus menyapa dia. Tuhan Yesus justru mau mampir ke rumahnya. Luar biasa senangnya hati Pak Zakius. Tetapi dia ada hal yang tidak mengerti. Mengapakah guru yang benar ini justru mau datang ke rumahku? Seorang yang tidak benar ini. Adik-adik, ternyata pertanyaan itu bukan hanya milik Pak Zakius yang bertanya-tanya mengapa Yesus, sang guru benar itu mau datang kepada orang yang tidak benar. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat juga bertanya yang sama. Loh, mengapakah Yesus dari Nazaret itu justru mampir ke rumahnya orang berdosa? Bukankah banyak orang itu mau menjadikan dia seorang raja? Kalau dia bergaul dengan orang berdosa, wah, reputasinya bisa turun. Adik-adik, baik Pak Zakius, baik ahli-ahli Taurat, baik orang-orang Farisi, demikian juga orang banyak yang tidak mengerti dengan benar bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Dia berhak memberikan kebenaran kepada siapapun sesuai dengan kehendaknya. Dan kenapa Tuhan Yesus menghampiri Pak Zakius? Karena Bapa di surga telah menunjukkan bahwa ini adalah umat yang harus ditebus. Maka Tuhan Yesus menghampiri Zakius dan menganugerahkan kebenaran kepada dia. Kebenaran yang membuat nanti Pak Zakius diperdamaikan dengan Bapa di surga. Adik-adik, orang-orang itu tidak mengerti bahwa di dalam kerajaan Tuhan Yesus, orang-orang yang membenarkan dirinya justru mereka adalah orang-orang yang tidak layak masuk di dalam kerajaan Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan anugerahnya kepada Pak Zakius. Anugerah yang mengandung janji. Anugerah yang mengandung berkat yang besar. Tetapi ingat bahwa anugerah ini juga menuntut sesuatu yang besar dari kehidupan Pak Zakius. Adik-adik, lihat. Bukan Pak Zakius yang minta Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Zakius, hari ini aku harus mampir ke rumahmu. Tuhan Yesus mau menunjukkan dia sebagai raja dan meminta otoritas atasnya. Maka dialah yang meminta untuk datang
ke rumahnya Pak Zakheus. Aku harus datang ke rumah. Adik-adik, bukan hanya itu. Anugerah yang Tuhan Yesus berikan ini bukan hanya menuntut rumahnya, tapi menuntut hal yang jauh lebih besar, yaitu hidup dari Pak Zakheus sendiri. Ini mengajarkan kepada kita adik-adik. Ketika kita mendapatkan anugerah, maka kita bukan hanya menjadi orang-orang yang diperdamaikan dengan Bapa di surga, namun kita juga dituntut untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang terjadi adik-adik. Dan memang Pak Zakheus ini benar-benar mendapatkan anugerah Tuhan. Mengapa? Karena itu terbukti nyata dalam kehidupannya. Di saat dia menerima Tuhan Yesus, dia menyadari, aku orang berdosa. Aku telah banyak melakukan kejahatan. Aku telah banyak melakukan ketidakjujuran. Maka kekayaanku demikian banyak. Mengapa? Karena aku telah tidak jujur. Tetapi ketika anugerah datang, dia menyadari itu. Maka dia kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Bukan hanya itu. Pak Zakheus juga berkata, kalau aku merugikan orang lain Tuhan, maka aku akan mengembalikan kepada dia 4 kali lipat. Adik-adik, di dalam hukum Taurat, kalau seseorang merugikan orang lain, dia hanya perlu menambah 1/5 saja atau 20%-nya. Tetapi Pak Zakheus mau mengembalikan 4 kali lipat. Itulah perubahan karena anugerah Tuhan sampai kepada dia. Dia telah sungguh-sungguh menikmati kebenaran itu. Hidupnya diubahkan sehingga harta kekayaan tidak lagi penting bagi dia. Maka dia berani memberikan setengah hartanya untuk orang miskin. Kalau ada orang yang dirugikan akan mengembalikan 4 kali lipat. Adik-adik, demikianlah juga seharusnya yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mendapatkan anugerah Tuhan, harusnya ada perubahan yang kita lihat dalam kehidupan kita. Mungkin perubahan tidak besar, namun ada perubahan semakin baik, semakin baik. Itulah yang terjadi dari kehidupan orang yang telah mendapatkan anugerah. Mendapatkan perkataan dari Pak Zakheus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa keselamatan sudah terjadi di dalam rumah ini. Kalau keselamatan sudah terjadi di dalam rumah Pak Zakheus, tentu ada sukacita besar di surga. Karena Bapa di surga akan selalu bersukacita. Malaikat di surga akan selalu bersukacita. Kalau ada satu orang berdosa yang bertobat. Zakheus berdosa, bertobat kembali kepada Tuhan. Adik-adik, demikianlah yang terjadi. Kalau kita bertobat, maka ada sukacita yang besar. Karena Bapa di surga menyambut kita, orang-orang berdosa yang kembali kepada Tuhan. Kiranya kita juga boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya. Agar banyak orang bertobat, menerima anugerah Tuhan. Sehingga banyak orang yang akan menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Anugerah yang bukan saja menjamin keselamatan kami, tetapi juga anugerah yang membuat hidup kami diubahkan. Semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hidup kami benar-benar kami persembahkan bagi Tuhan, sehingga boleh menjadi saksi bagi Tuhan, sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus melalui kesaksian kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ajaib, sungguh ajaib Allah mempunyai sisa-sisa umatnya dari berbagai macam orang. Siapa dia? Seorang ahli perbajakan yang sudah mengumpulkan banyak harta. Orang ini sudah mendengar banyak hal tentang kehebatan Yesus. Jadilah dia melupakan harga dirinya dengan memanjat pohon ara supaya bisa melihat Yesus. Loh, orang kaya kok nggak malu bertindak seperti anak kecil? Tuhan Yesus memang Allah yang penuh anugerah. Di tengah kerumunan orang banyak, dia berinisiatif mengundang dirinya sendiri untuk berkunjung ke rumah Zakheus. Lebih dari itu,
terjadi perubahan dalam diri kepala pemungut cukai ini. Kalau sebelumnya dia mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, maka ke depan dia bertekad mencari Tuhan dan melakukan kebaikan bagi orang lain dengan hartanya. Sobat PDKA, bersama kita lanjutkan petualangan PDKA ke buku 13 dengan membaca Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27. Soli Deo Gloria.